Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang anak lembu emas. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai kami, memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh dunia, roh mati, roh sakit, siat tenung, tuman, guna-guna, roh maut, dan kerajaan maut, roh mereka jurang maut, roh sebal, gelap, yang kita apapun, termasuk COVID-19, varian apapun yang ingin menyerang kami dipatahkan kuasa dengan arah balas Yesus Tuhan. Pimpinlah Roh Kudus hamba-Mu dalam menyampaikan tentang firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diajar oleh Roh Kudus dalam tulis amin. Ya, kita baca nanti tentang anak lembu emas ini ya, tapi kita akan belajar dulu kenapa timbul anak lembu emas ini. Jadi ayat 30, Keluaran 32 ayat 1 berkata demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Nah, ini artinya ada ketidaksabaran dari bangsa Israel dalam menunggu Musa turun dari gunung Sinai ya. Karena gunung Sinai ini adalah gunung tempat Tuhan. Ya, jadi disitulah ada dilambangkan baptisan Roh Kudus. Jadi bangsa Israel ini mendekati Harun. Harun ini adalah kakak Musa, asisten Musa sebenarnya, tapi dia kalau dalam keluarga Musa sebagai anak nomor 2. Ya. Jadi tekanan-tekanan di Harun ini menyebabkan Harun ya, seorang nabi Allah, asisten Musa, malah memberikan gagasan-gagasan yang kurang baik ya. Kita baca di ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat keempat, "Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, 'Hai Israel, inilah ayahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Bersuruhlah Harun katanya, 'Besok hari raya bagi Tuhan.'" Nah, di sini konteksnya Harun malah membuat anak lembu ya dari anting-anting. Ini sebenarnya kurang bagus ya. Sebagai Harun harus sebagai nabi Allah harusnya tidak punya ada istilahnya seperti ini, tapi ternyata firman Tuhan malah berkata demikian. Malah di sini kita lihat di ayat 5, ketika Harun melihat itu maksudnya melihat anak lembu emas itu, bersuruhlah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Jadi di sini ada pencampuran antara penyembahan berhala dengan penyembahan kepada Tuhan. Ini namanya suatu penyesatan. Ya, penyembahan berhala dengan penyembahan kepada Tuhan. Ya, jadi ini penyesatan. Makanya di sini sangat murka Tuhan. Kita bisa lihat di Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Ya, Tuhan memberitahu Musa bahwa suruh turun dan Tuhan akan membinasakan bangsa Israel dan Musa akan dijadikan suatu bangsa. Kita bisa lihat di Keluaran 32 9-11. Tuhan sangat marah ya. Tapi ayat 11, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan ya, Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan kamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Nah, ini coba melihat lagi Musa peristiwa-peristiwa bahwa ini semua adalah penyertaan Tuhan ya. Jadi Tuhan berusaha untuk bergain ya, supaya Tuhan tidak menghukum bangsa Israel ya. Makanya di Keluaran 32 ayat 11 ya,
Musa itu mencoba melunakkan hati Tuhan. Ya, Musa berdoa syafaat bagi umatnya dan mengalihkan murka Allah dari mereka. Ya, memang Tuhan memberikan tawaran untuk menjadikan Musa sebagai bangsa yang besar, tapi Musa menolak karena kasihnya begitu besar terhadap bangsanya. Jadi di ayat-ayat kita baca berikutnya itu, ayat 13, makanya Musa memberikan pernyataan, ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Musa berusaha untuk mengingat janji Tuhan. Apa poin di sini? Bahwa adapun kita melihat ya, kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita berusaha mengingatkan janji-janji Tuhan kepada kita. Apapun itu janjinya yang pernah diberikan kepada kita, kita minta supaya digenapi. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, sampai kedatangan Tuhan menjemput kami dalam awan kemuliaan Tuhan Yesus di surga. Genapilah firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17, sambil menunggu kedatangan Tuhan, kami mau melakukan seluruh kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi dengan tubuh segarkan. Kami mau besok pagi bangun jam 4 atau jam 5 untuk melakukan saat teduh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dari tidur. Roh kematian mendadak, roh henti jantung, sesak napas, batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, cuci darah, kanker, tumor leukemia dipatahkan kuasa dengan nama Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur dan bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.